Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anak Misroni yang soleh dan solehah? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, teman-teman semuanya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya di bab berikutnya, yaitu tentang fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat ini ada kaitannya dengan jagat raya yang ada di langit ya. Nah, ini terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 33, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 33. Nah, benda langit beredar mengikuti garis edarnya. Garis edar planet pada umumnya itu berbentuk elips. Lingkaran, elips, parabola, dan hiperbola itu merupakan kurva yang terbentuk dari irisan kerucut. Fungsi kuadrat itu merupakan fungsi yang berbentuk parabola. Bentuk parabola merupakan lintasan gerak benda yang ada di bumi karena adanya gaya gravitasi bumi. Nah, sebenarnya untuk contoh dari penerapan fungsi kuadrat ini, ya dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak sekali. Nah, mungkin salah satu dari contoh yang akan kamu ketahui yaitu nanti dalam video berikutnya ya. Jika kita lihat, bola yang ditendang lintasannya berbentuk parabola. Begitu juga air mancur, lintasannya juga berbentuk parabola. Apalagi jika air mancur tersebut diberi warna, maka terlihat jelas lintasan air mancur tersebut berbentuk parabola. Banyak orang mengira lintasan peluru itu berbentuk garis lurus. Ternyata tidak. Gerakan peluru yang ditembakkan dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu gravitasi, hambatan udara, dan kecepatan angin. Jika kita lihat pada animasi berikut, maka akan tampak bahwa gerakan dan peluru akan membentuk kurva yang berbentuk seperti parabola. Baik, setelah kita tadi mengetahui penerapan dari fungsi kuadrat, yaitu contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita lanjutkan, yaitu tentang bentuk umum fungsi kuadrat. Kalau kemarin kalian sudah belajar, yaitu tentang bentuk umum dari persamaan kuadrat, itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, bagaimana bentuk umum dari fungsi kuadrat? Nih, bentuk umum dari fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan ya AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, sekarang kita jabarkan satu-satu. Miss Roni jelaskan satu-satu. Nah, X ini ya, X ini merupakan daerah asal ya atau domain ya. Nah, sebenarnya fungsi kuadrat ini sudah pernah kamu pelajari dulu ya tentang fungsi ya. Sudah pernah, jadi sedikitnya pasti ada masih ingat ya tentang materi fungsi. Nah, sedangkan A ini merupakan itu adalah koefisien dari X pangkat 2. Kemudian sedangkan fx sendiri, fx ini adalah merupakan bayangan atau hasil dari X. Nah, kemudian B ini adalah merupakan koefisien dari X. Sedangkan C itu adalah merupakan bilangan konstanta. Nah, kalau jadi bentuk fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c itu sama juga dengan fx itu adalah y ya. Y sama dengan x
pangkat 2 gitu ya, ditambah B ya, BX ditambah C gitu ya. Nah, jadi jangan heran nanti, jadi bentuk fungsi kuadrat itu ada bentuknya fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c, atau y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Baik, selanjutnya misalkan ada contoh, untuk fungsi fx sama dengan 15 ditambah 4x dikurang x pangkat 2, tentukan yang A, nilai fx jika x-nya 3. B, bayangan dari negatif 2 oleh F. Nah, ini kita mengulang kembali materi kita ya waktu di kelas 8. Penyelesaiannya bagaimana? Ya, yang pertama, tadi bentuk fungsinya itu adalah fx sama dengan 15 ditambah 4x dikurang x pangkat 2. Jika x-nya 3, berarti kita ganti nilai x ini menjadi 3. Berarti F3 itu sama dengan 15 ditambah 4 dikali 3 dikurang, ya, X-nya diganti menjadi 3. 3 pangkat 2. Sehingga didapat 15 ditambah 4 kali 3 itu adalah 12. Dikurang 3 pangkat 2 itu adalah 9. 15 tambah 12, 27. Dikurang 9. Hasilnya adalah, iya, betul. Hasilnya adalah 18. Nah, selanjutnya, contoh yang kedua tadi ya, yang B-nya bayangan dari negatif 2 oleh F. Nah, kalau bayangan dari negatif 2 itu berarti dapat ditulis menjadi F negatif 2. Sama ya, kayak tadi. Berarti kita ganti X-nya menjadi negatif 2. Berarti sama dengan 15 ditambah 4 dikali, ya tadi kan 15 ditambah 4X gitu kan. Berarti 4 kali negatif 2 dikurang X pangkat 2, berarti negatif 2 pangkat 2. Sehingga didapat 15, 4 kali negatif 2 kan negatif 8, ya, negatif 8. Kemudian negatif 2 dipangkatkan 2, hasilnya pasti positif, ya. Sehingga hasilnya 15 dikurang 8 itu adalah 7 dikurang 4, berarti hasilnya adalah 3. Oke. Jadi bayangan dari negatif 2 itu adalah 3. Sampai sini bisa paham teman-teman semuanya? Insya Allah ya. Lanjut, kita pelajari contoh yang kedua, yaitu pada fungsi fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 14, tentukan nilai x jika fx-nya 0. Oke, ini ya, berarti fx-nya itu adalah 0. Nih, fx-nya ini hasilnya adalah 0. Penyelesaiannya, tadi soalnya itu adalah fx sama dengan x kuadrat ditambah 5x dikurang 14. Berarti tadi fx-nya itu adalah 0. Berarti 0 sama dengan x kuadrat ditambah 5x dikurang 14. Sekarang Miss Roni ganti, Miss Roni rubah posisinya. Kan sama artinya x kuadrat ditambah 5x dikurang 14 sama dengan 0. Sama kan ini dengan ini? Sama ya, jadi sama. Oke, berarti, nah kalau sudah berbentuk seperti ini, kita cari faktornya. Ya, berapa gitu kan kemarin? Berapa bilangan berapa kalau dikalikan itu hasilnya negatif 14 gitu ya. Nah, kalau dikalikan hasilnya ini negatif 14. Nah, kemudian kalau ditambah bilangan tersebut hasilnya adalah positif 5. Berarti itu adalah bilangannya adalah positif 7 gitu kan, dikali negatif 2. Nah, negatif 2. Kemudian 7 ini ditambah negatif 2. Itu ya. Nah, 7 kali negatif 2 hasilnya negatif 14. 7 ditambah negatif 2 sama dengan 5. Sehingga didapat X tambah 7 sama dengan 0 atau X dikurang 7 sama dengan 0. Sehingga ditemukan X1-nya itu adalah negatif 7, kemudian X2-nya itu adalah 2. Karena pindah ruas ya, positif 7 pindah ruas jadi negatif, ini negatif pindah ruas jadi positif.
Jadi, jika fx sama dengan 0, maka terdapat dua nilai x, yaitu x1-nya negatif 7 atau x2-nya positif 2. Gimana? Gampang toh? Ya, insya Allah ya, pasti mudah. Oke, sekarang grafik fungsi kuadrat. Nah, kalau kemarin dulu di kelas 8 kamu sudah belajar grafik persamaan garis lurus gitu ya. Nah, itu maka bentuk grafiknya itu lurus. Sedangkan grafik fungsi kuadrat ini bentuknya itu pasti berbentuk kurva. Ini sekedar kamu memahamin saja ya. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan bagaimana cara membuat grafik fungsi kuadrat itu akan kita pelajari minggu yang akan datang. Nah, ini bentuk grafik dari fungsi kuadrat itu pasti berbentuk parabola. Sekarang parabolanya bentuknya ke arah mana ya gitu ya. Kemudian posisinya di mana. Nah, ini kalau grafik dari fungsi kuadrat yang A ini adalah jika A-nya 0 ya. Tadi kan bentuk umumnya adalah AX kuadrat. Bentuknya kan tadi bentuk umumnya AX kuadrat ya ditambah BX ya ditambah C gitu ya, sama dengan fx ini ya, Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, sekarang kalau A-nya lebih besar dari 0, berarti nilai A yang ini ya, artinya tidak negatif. Kemudian D-nya lebih kecil dari 0. Nah, kalau D itu kemarin apa rumusnya? D itu adalah B kuadrat dikurang 4 AC. Nah, jadi kalau A-nya itu positif, kemudian hasil D-nya itu negatif, maka kurvanya berbentuk seperti ini. Nah, angkanya nanti berapa tergantung dari soalnya. Kemudian yang B, jika A-nya positif, D-nya itu sama dengan 0, maka kurvanya seperti ini. Jadi, sumbu simetrinya yang tengah-tengahnya itu di titik koordinat X. Kemudian, jika A-nya positif dan D-nya kurang dari 0, itu maka bentuk kurvanya juga demikian di sini ya. Ya, di bawah ya. Kemudian jika A-nya kurang dari 0, D-nya juga kurang dari 0, maka kurvanya terbalik. Ya. Kalau tadi terbukanya menghadap sumbu Y, sekarang terbukanya yang Y positif ya. Terbukanya menghadap sumbu Y negatif. Kalau yang ini gambarnya jika kurvanya itu jika A-nya kurang dari 0 dan D-nya itu sama dengan 0. Sedangkan yang terakhir ini adalah jika A-nya itu kurang dari 0, artinya A-nya itu negatif ya ini. Ya, A-nya negatif dan D-nya juga D-nya itu lebih dari 0, maka kurvanya itu adalah berbentuk kurva. Ya, kurvanya adalah seperti ini ya bentuknya. Nah, mungkin demikian gambarannya. Nanti sekarang bagaimana nanti membuat sebuah grafik fungsi kuadrat nanti akan. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan apa yang Miss Roni sampaikan bermanfaat. Thank you for your attention. See you next again tomorrow ya. Sampai bertemu kembali di minggu yang akan datang. Jangan lupa belajar, don't forget study at home. Ya, perbanyaklah latihan di rumah ya. Oke. Nanti untuk latihannya silakan nanti disimak di WhatsApp grup ya. Oke, misalnya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.